terkait putusan 7 tahun itu bagaimana Bu? Saya masih upaya ingin tadi pikir-pikir kan. Nggak mungkin Antam buat produk yang diskonnya bisa sampai marginnya 15%. Tidak mungkin. Emang Antam ini perusahaan pos-pos. Miris kalau kemudian melihat bahwa perusahaan negara kita, entah itu dulu misalnya dulu sebagai BUMN, digerogoti yang seperti ini. PT Aneka Tambang Tbk akhirnya kembali berhadap-hadapan dengan Budi Said di persidangan. Budi Said melayangkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap PT Antam Tbk pada 29 November 2023. Namun kedua pihak baru bertemu di persidangan ketiga 21 Desember lalu di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan PKPU dilayangkan lantaran PT Antam tak kunjung menyerahkan emas sejumlah 1.136 kg yang diklaim oleh Budi Said sebagai kekurangan dari pembeliannya di tahun 2018 silam. Budi Said menilai dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali PT Antam oleh Mahkamah Agung, maka pihaknya berhak menagih kembali kepada PT Antam. Dalam gugatan PKPU ini, Budi Said juga mengajukan dua kreditur lain yang juga memiliki piutang kepada PT Antam Tbk. Keduanya adalah Philip Tonggorejo dan Teguh Dwi Supriyanto. PT Antam Tbk disebut masih berutang emas 84,12 kg atau senilai 93,79 miliar rupiah kepada Philip Tonggorejo. Sementara kepada Teguh Dwi Supriyanto, PT Antam juga dianggap masih berutang emas sejumlah 22,18 kg atau setara dengan 24,73 miliar rupiah. Namun dalam persidangan ketiga lalu, Budi Said, penggugat emas 1,13 ton tersebut, tidak hadir. Pengusaha asal Surabaya ini menyerahkan kuasanya kepada advokat Ening & Partners. Sidang ketiga yang agendanya baru pemeriksaan legalitas ini berlangsung kurang dari 1 jam. Sidang kembali digelar pada Kamis 4 Januari 2024. Menggugat pembayaran hampir 1,2 triliun rupiah kepada PT Antam, kuasa hukum Budi Said tidak bersedia memberikan keterangan apapun. Pengacara Ening Swandari terkesan begitu irit bicara kepada realitas. Saya hanya nanya dikit aja. Soal alasan gugatan ini, Bu? Ya, bisa di pengadilan aja ya, silakan. Di pengadilan? 11-12, advokat sejawatnya, Haryanto, juga enggan berkomentar banyak. Pengacara asal Surabaya ini menyebut gugatan PKPU muncul lantaran PT Antam tidak segera membayar kewajiban utangnya. Nanti aja ya, nanti. Kita nggak enak. Nanti nunggu putus lama lagi loh, Pak. Enggak, nanti setelah pembuktian ya. Tapi optimistis menang begitu atau bagaimana, Pak? Ya semua harus optimistis. Ini banyak yang bilang ini sangat tidak masuk akal begitu loh, Pak, kasus ini, Pak. Harusnya dibayar selesai. Kalau nggak masuk akal. Realitas juga mencoba meminta konfirmasi soal duduk persoalan utang PT Antam kepada Philip Tonggorejo. Namun pengusaha asal Surabaya ini juga bungkam. Mau nanya-nanya Pak Philip, Pak, soal piutangnya itu gimana sih, Pak, ceritanya, Pak? Itu pembeliannya di mana, Pak? Pak Philip, pembeliannya di Surabaya atau di Jakarta? Kenapa, Pak? Lewat Bu Eksi juga atau bagaimana, Pak? Pak, saya boleh minta tanggapannya dong, Pak? Baik kuasa hukum maupun saksi dari pihak Budi Said rupanya sama-sama sedang irit bicara. Mereka tidak hendak memberikan keterangan, padahal tidak sedikit nilai uang yang mereka gugat kepada perusahaan plat merah Antam.
Asal tahu saja, 65% saham PT Antam dimiliki oleh pemerintah Indonesia melalui Mining Industri Indonesia. Mine ID adalah BUMN holding industri pertambangan Indonesia yang menaungi 5 perusahaan tambang merah putih. Nggak mungkin Antam buat produk yang diskonnya bisa sampai marginnya 15%. Tidak mungkin. Emang Antam ini perusahaan ponzi? Nggak ada itu. Nggak mungkin. Ini perusahaan BUMN. Nggak mungkin Antam bikin peraturan, bikin sebuah regulasi atau apa namanya diskon segitu besar. Tidak mungkin. Jadi, ya saya berharap sih ini keadilan harus didapat. Karena konyol. Kalau sampai dimenangkan, ini konyol. Dari BUMN sendiri seperti apa Pak bantuan nanti dari? Ya kita support dong. Apalagi ini kan kalau sampai menang itu negara rugi loh. Negara rugi nih. Kita minta BPKP ini habis itu sedikit total habis nih. Kok bisa sampai segini? Kuasa hukum PT Antam Tbk, Fernandes Rajasaur, yang mewakili dalam gugatan PKPU menyebut PT Antam adalah perusahaan yang sangat sehat. Meski begitu, PT Antam memang belum bersedia menyerahkan permintaan Budi Said lantaran proses hukumnya belum final. Sebab utang yang disebut-sebut oleh Budi Said dinilai masuk kategori tidak sederhana. Kalau kita bicara PKPU, maka sebenarnya Antam tidak ada kewajiban yang sangat berarti dan kesulitan keuangan yang memang harus dipahami untuk bisa membayar krediturnya. Hanya saja dalam sidang hari ini yang diajukan oleh Budi Said mengajukan tagihan berupa hutang yang menurut pandangan kami dari kuasa hukum Antam, ini masih berpotensi sebagai tagihan yang masih dalam katakanlah tidak sederhana. Utang yang tidak sederhana, artinya apakah memang Antam mengakui itu sebagai utang piutang? Antam mencatatkan dalam kondisi provisi. Dalam artian bahwa ini bukan merupakan utang yang harus dibayar karena kondisinya kami percaya bahwa BUMN punya satu prinsip namanya precautionary principle to pay, prinsip kehati-hatian sebelum membayar. Kami berharap bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dapat bisa menggali keadilan yang lebih baik, bahwa terhadap tagihan-tagihan yang memang ada potensi dugaan kerugian negara, ini tidak serta-merta langsung dikabulkan sebagai utang yang sederhana. Nah, ini yang kita pengen lurusin, kami pengen bicara mengenai keadilan, kami berharap bahwa utang Budi Said yang tidak sederhana ini karena sudah diduga adanya tindak pidana tipikor karena adanya hilang 152 kg dari vault Antam, ini merupakan salah satu yang memang harus dikatakan sebagai tidak sederhana, Ibu. Tahun 2018 silam, Budi Said membeli emas di butik emas milik PT Antam di Surabaya. Hanya dalam kurun waktu 9 bulan, Budi Said gencar membeli emas batangan dengan total pembayaran sebesar 3,59 triliun rupiah. Diduga transaksi pembelian emas tersebut syarat penyimpangan dan patgulipat hingga merugikan negara sebesar 92 miliar rupiah. Bagaimana mungkin di perdata dibilang lu penuhin itu kewajiban penjualan dengan harga diskon? Kan gak masuk akal. Tidak masuk akal sama sekali. Nama Budi Said kini menjadi epicentrum pemberitaan nasional. Gonjang-ganjing gugatan 1,136 ton emas senilai 1,2 triliun rupiah kepada PT Antam Tbk jelas membelalakkan mata publik. Budi Said membeli berton-ton emas batangan layaknya kacang goreng belaka. Demi mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang pembelian emas senilai 3,59 triliun rupiah tersebut, Realitas mendatangi rumah Budi Said di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya. Namun yang bersangkutan disebut sedang berada di luar negeri. Dari informasi yang Realitas dapatkan di lokasi, rumah tersebut juga tidak ditinggali oleh Budi Said, melainkan dihuni oleh ibunya. Tinggalnya di mana?
tahu, saya orang baru 2 bulan. Tapi nggak pernah tinggal di sini? Nggak pernah. Yang nunggu di sini cuma mama aja. Mamanya? Oh, ibunya? Ibunya. Oh gitu. Iya. Oh, tapi alamatnya di sini? Iya, tapi ibunya sama pembantunya aja yang di sini. Oh. Iya. Tadi saya baru saja mendatangi alamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 69. Ini adalah kediaman dari Budi Said. Namun dari informasi yang kita dapatkan, ternyata Budi Said ini sedang tidak ada di rumah, sedang tidak ada di Surabaya karena sedang melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, Budi Said ini adalah pengusaha di Surabaya. Informasinya sih salah satu yang pengusaha besar di Surabaya. Dia pemilik dari beberapa usaha properti di Surabaya. Nah, pada tahun 2018 Budi Said ini dalam kurun waktu Maret hingga Desember melakukan transaksi pembelian emas batangan sebesar 7 ton, kurang lebih seperti itu, melalui Eksi Anggra ini. Nah, pembelian emas inilah yang akhirnya berbuntut panjang sehingga berujung pada gugatan kepada PT Antam Tbk. Total penjualan emas Antam di tahun 2018 mencapai 27,89 ton. Di tahun yang sama, Budi Said membeli 5.935 kg emas batangan atau 5,935 ton dari butik Antam Surabaya. Itu artinya pembelian dari Budi Said saja sudah mencapai 21% dari total penjualan emas Antam di tahun 2018. Budi Said membeli emas di butik Antam Surabaya melalui Eksi Anggra ini terhitung sejak 20 Maret hingga 12 November 2018 atau kurun waktu 9 bulan. Budi Said melakukan 157 transaksi pembelian di butik emas Surabaya dan Pulau Gadung senilai 3,593 triliun rupiah. Tidak tanggung-tanggung, Eksi mendiskon harga pembelian antara 50 juta hingga 80 juta rupiah per kilogram. Padahal harga emas Antam saat itu per kilogramnya di kisaran 585 juta hingga 600 juta rupiah. Nggak mungkin banget gitu loh. Langsung aja dijual juga bisa. Jadi kan gini, beli, habis itu buyback, masih dapat margin 15%. Hanya dalam waktu beberapa saat bisa dilakukan. Nggak mungkin gitu. Di mana ada investasi dapat gain 15% dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau ada yang menawarkan seperti itu, udah pasti bohong. Masa bisa beli emas, gainnya balik jual lagi dalam sesaat tuh langsung dapat 15%. Pasti bohong. Pasti itu bohong orang yang nawarin. Harusnya dia tanya, ini orang yang jual siapa? Yang dijual tuh yang menjual tuh di butik. Yang dia nggak punya hak sama sekali mengatakan bahwa itu diskon atau nggak diskon. Apalagi dia keluarkan surat, katanya ada surat atas nama Antam. Dan Pak Budi Said saya percaya adalah pengusaha yang top. Pengusaha yang tahu bagaimana berinvestasi. Pengusaha yang kredibel. Pasti dia kalau melihat seperti ini, nggak mungkin. Kalau dia mau, saya bingung juga. Sekali Pak Budi Said kok mau? Tahun 2019 silam, Budi Said sebenarnya sudah melayangkan gugatan penipuan di Pengadilan Negeri Surabaya. Hasilnya, pada 5 Desember 2019, Eksi Anggra ini dinyatakan terbukti telah melakukan penipuan dan divonis pidana penjara 3 tahun 10 bulan. Berikutnya pada 10 Desember 2019, 3 pegawai butik emas Antam Surabaya yang disidangkan secara terpisah juga dinyatakan terbukti bersalah dan divonis pidana penjara. Namun anehnya, pada 7 Februari 2020, Budi Said kembali melayangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya. Kali ini, giliran PT Antam dan 11 pihak lainnya digugat dengan sangkaan perbuatan melawan hukum. 13 Januari 2021, Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan PT Antam untuk membayar kerugian material kepada Budi Said
sebesar 817 miliar rupiah atau setara dengan 1.136 kilogram emas dan tanggung renteng membayar 500 miliar rupiah. Atas vonis tersebut, akhirnya PT Antam melakukan upaya hukum peninjauan kembali namun ditolak oleh Mahkamah Agung pada 12 September 2023. Maka PT Antam tetap harus membayar kepada Budi Said. Kuasa hukum PT Antam beranggapan putusan MA tersebut saling bertentangan dengan putusan perkara pidana sebelumnya. Di dalam putusan, akhirnya Antam intinya diminta untuk memenuhi, gampangnya ini, memenuhi janji-janji 4 orang ini terhadap harga diskon, sehingga jumlahnya harus menjadi 7 tonan, bukan 6 ton. Antam harus penuhin sisanya. Menurut Anda itu masuk akal tidak? Logika sederhananya saja. Di perkara pidana, 4 orang ini menipu Budi Said gara-gara sok-sok ngejual diskon, padahal Antam gak ada diskon. Gimana bisa diperdata? Bagaimana mungkin Antam yang dalam perkara pidana terlihat bahwa harganya itu hanya harga resmi, gak ada harga diskon. Diperdata dibilang, lu penuhin itu kewajiban penjualan dengan harga diskon. Kan gak masuk akal. Tidak masuk akal sama sekali. Tapi ada yang akan mengatakan, bagaimanapun juga kan itu sudah inkrah di PK. Kan di situ menjadi problemnya. Ya nggak masuk akal, tapi kan itu sudah putusan inkrah. Oh iya, tapi kita lihat dulu. Inkrahnya itu seperti apa? Dan apakah semua fakta sudah dipertimbangkan atau belum? Adakah gugatan balik atau tidak? Ribut-ribut jual beli emas PT Antam kepada Budi Said ini ternyata juga berujung ke perkara korupsi. Eksi bersama dengan 3 orang mantan pegawai butik Antam Surabaya diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya dan telah divonis bersalah. Terkait putusan 7 tahun ini, bagaimana Bu? Saya masih upaya ini tadi pikir-pikir kan. Sosok Eksi Anggraini bisa dibilang memang cukup misterius. Bolak-balik perempuan 54 tahun ini harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Sejak 29 Agustus 2023 lalu, perempuan kelahiran Lumajang ini giliran menjalani persidangan perkara korupsi bersama dengan Endang Kumoro, Misdianto, dan Ahmad Purwanto. Eksi didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar 92 miliar rupiah. 4 orang terdakwa tersebut diduga telah membobol emas dari PT Antam sejumlah 152,8 kilogram. Praktik jual beli yang merugikan keuangan negara ini diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pemeriksaan investigatifnya, BPK menemukan hingga 16 September 2018 terdapat kekurangan 152,8 kilogram emas di butik Antam Surabaya. Saksi ahli BPK RI di persidangan juga menyebut ada indikasi keterlibatan Budi Said dalam hilangnya 152,8 kilogram tersebut. Diduga Budi Said telah menerima emas melalui Eksi Anggraini melebihi nilai faktur pembelian. Contoh yang tadi saya sajikan di depan itu kan harusnya 530, 530, tetapi harganya harusnya 589 juta. Pak, bisa bobol ini kok Brankas ngambil dengan sendiri itu bisa kapan? Itu kalau lihat CCTV-nya tadi itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 12, tanggal 16. Oh, pada saat itu? Ada. Dia jadi ngambil sendiri? Bukan ngambil sendiri, ada di dalam. Seharusnya kan tidak boleh itu. Setidaknya ada 6 temuan pokok dari BPK yang menjadi penyebab 152,8 kg emas raib dari butik Antam Surabaya. Kuat diduga emas tersebut berpindah tangan ke funder atau pembeli yang melalui Eksi Anggraini. Diduga transaksi bawah meja ini berlangsung mulus lantaran ada fulus 92 miliar rupiah mengalir ke Eksi dan 3 pegawai butik Antam Surabaya.
Ibu ini diperintahkan oleh BS untuk menyerahkan uang kepada para terdakwa bahwa untuk memberikan sejumlah uang. Sejumlah uang tersebut apakah atas permintaan para terdakwa ini? Tidak. Apakah karena mereka menjanjikan sesuatu kemudahan kepada ibu atau memberikan sesuatu kepada ibu? Jadi pemberian ke 36 ini Pak Rizky, Pak Endang sama Pak Ahmad itu karena ada permintaan dari Pak Budi Said untuk pecahan yang 100 itu lebih diutamakan. Itu saja. Karena harganya kan jauh lebih tinggi. Iya. Oke, baik. Artinya itu inisiatif dari Ibu dan Budi Said yang untuk memberikan ke mereka. Iya. Ya. 22 Desember lalu, Eksi Anggraini dan 3 pegawai butik Antam Surabaya divonis bersalah oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya. Eksi dijatuhi vonis pidana penjara selama 7 tahun dan denda 600 juta rupiah serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar 87,067 miliar rupiah. Sementara 3 terdakwa lainnya dipidana penjara 6 tahun 6 bulan, subsidiar membayar uang pengganti. Terkait putusan 7 tahun ini, bagaimana Bu? Saya masih upaya ini tadi pikir-pikir kan. Bagaimana Bu kira-kira langkah ke depannya? Kenapa? Langkah ke depannya bagaimana? Saya serahkan ke pihak semua. Ahli Hukum Perdata dan Kontrak dari Universitas Erlangga, Faizal Kurniawan, menilai gugatan 1 triliun rupiah kepada PT Antam salah alamat. Kesalahan anak buah, dalam hal ini pegawai butik Antam, bersama-sama dengan Eksi Anggraini, tidak serta-merta menjadi tanggung jawab perusahaan. Terlebih sebelumnya, sudah terbukti ada permufakatan jahat dalam proses jual beli tersebut. Artinya kesalahan dari kepala butik yang kemudian juga itu bekerja sama dengan orang lain dalam hal ini, kemudian juga menggait para investor-investor tadi termasuk Pak Budi Said, itu kan di luar dari kontrol Antam. Artinya bukan di luar dari kontrol dari pengawasan, tidak, tapi mereka secara sengaja melakukan hal itu. Yang notabene bahwa ya harusnya yang dihukum atau bertanggung jawab baik itu secara perdata pun, itu pun ya harusnya si Eksi sama kemudian kepala butik. Saya pun juga miris kalau kemudian melihat bahwa perusahaan negara kita, entah itu dulu misalnya dulu sebagai BUMN, digerogoti yang seperti ini. Kalau itu kemudian perjanjian jual beli artinya kekurangan itu sampai ratusan kilo, itu kan juga apa ya? Kita melihat ini kan juga apakah betul kekurangan itu juga sampai totalnya itu ratusan kilo. Dan itu dari ratusan atau puluhan transaksi untuk itu. PT Antam Tbk kini masih terus melawan dengan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali kedua. Kuasa hukumnya juga sudah melayangkan permohonan penetapan non-eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tahun 2020. Publik menanti kerja Mahkamah Agung untuk mengungkap tuntas 4 gulipat kasus emas 1 ton ini. Lantas, akankah PT Antam tersandung 2 kali? Sudah terbukti dibobol korupsi 92 miliar rupiah dan kini juga terancam harus membayar 1 triliun rupiah kepada Budi Said. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.